Panglima TNI periode 2021-2022 Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa disebut berpotensi menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai menjadi pembicara di acara PDI Perjuangan di Jakarta. Hasto menjelaskan mengenai alasan Andika berpotensi menjadi pendamping Ganjar karena Andika dianggap sebagai sosok yang memiliki pengalaman luas. Kalau kita lihat nama-nama yang beredar, Ibu Mega kan belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar. Jadi antara sebagai tim ses, kemudian opsi-opsi sebagai bakal calon wakil presiden itu juga masih terbuka buat Pak Andika karena pengalaman yang luas. Menanggapi potensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Jenderal Andika mengaku siap. Terlebih Andika dianggap telah memahami sosok Ganjar yang memimpin Jawa Tengah. Pak Andika tertarik nggak Pak untuk jadi cawapres Mas Ganjar Pak? Saya siap, apapun yang ditugaskan saya siap Mas. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI selama 1 tahun sejak November 2021 hingga November 2022. Tak hanya itu, Andika juga mendapat gelar doktor dari George Washington University, Amerika Serikat. Ya pemirsa, malam hari di Talk Politics with Reinhardt, saya akan tanyakan langsung ke Pak Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, tentang sejauh mana kemudian peran beliau dalam pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan menjawab isu kembali lagi soal menjadi cawapres kah atau bahkan ketua tim ses kah. Di Talk Politics with Reinhardt sudah hadir Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Pak Andika, selamat malam Pak. Selamat malam Mas. Apa kabar, sehat Pak Andika? Baik Mas. Yang kemarin itu adalah kemunculan terakhir Pak Andika dalam momen politik ya, yang berkaitan dengan pemenangan Pak Ganjar Pranowo yang tadi Mas Hasto katakan punya peluang untuk menjadi cawapres. Tapi sebelum saya bertanya sampai ke soal cawapres Pak Andika, Anda kan sudah menyatakan bahwa memang mendukung Pak Ganjar. Sudah banyak juga ditanya oleh media sejauh mana kemudian posisi dan lain sebagainya dalam pemenangannya Pak Ganjar. Jadi sampai hari ini pun secara signifikan peran yang akan diambil oleh Pak Andika Perkasa dalam pemenangan Pak Ganjar Pranowo itu memang belum terjawab atau belum selesai dibicarakan sebetulnya Pak Andika? Ya seperti kata Mas Hasto kemarin, kan memang belum ada keputusan resmi dari Ketua Umum PDIP. Nah sehingga kapasitas saya lebih sebagai pembicara sebenarnya. Karena memang diminta untuk mengisi salah satu materi, yaitu penggalangan. Jadi ya lebih sejauh ini adalah pilihan pribadi saya yang lebih pas menurut saya untuk mendukung Mas Ganjar. Dan dalam kapasitas ini pun kan saya juga bisa berbicara kepada siapapun misalnya seandainya diperlukan. Oke, jadi posisinya artinya masih menunggu bagaimana menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik atau tim pemenangannya Mas Ganjar Pranowo tentang apa yang akan dilakukan oleh Pak Andika Perkasa. Kira-kira begitu Pak? Oh iya, itu kan bukan pilihan kita lah Mas. Konstitusi kita kan juga mengatakan bahwa partai politik lah yang punya kewenangan itu. Jadi sementara saya belum ada tugas yang spesifik, ya apa yang bisa saya lakukan ya saya siap lakukan. Tapi ketika keinginan Pak Andika muncul untuk menjadi mendukung Pak Ganjar Pranowo, kemudian yang paling ramai itu kan ketika datang ke acara Bulan Bung Karno ya, yang dengan batik merah itu tadi ya Pak Andika. Itu memang belum ada komunikasi baik dengan partai kah atau dengan pihak-pihak terkait soal apa persisnya yang kemudian akan dilakukan oleh Anda sendiri dalam pemenangan Mas Ganjar. Karena sebagai mantan Panglima tentu saya yakin Anda punya kalkulasi yang matang sebelum menentukan pilihan kan Pak? Iya sama sekali, kalau bicara spesifik tentang apakah akan menjadi bagian dari tim pemenangan atau mungkin opsi yang lain, sama sekali nggak ada. Kalaupun kita komunikasi yang normal aja, membicarakan tentang masa depan, kemudian misalnya juga tentang situasi dan seterusnya lah. Jadi memang tidak ada secara spesifik ya bahwa saya akan menjadi tim ses begitu, apalagi mungkin soal cawapres yang sekarang masih sangat abu-abu ya Pak Andika. Betul. Oke. Tapi yang kemudian kita tahu juga dan diamini oleh Pak Hasto kemarin, memang ada kedekatan antara Pak Andika dengan PDI Perjuangan dengan Ibu Mega. Sejauh mana kedekatan itu yang kemudian bisa menentukan arah dari langkah Pak Andika ke depan?
Kalau kedekatan, kalau kerja Mas ya, kerja itu sebenarnya sudah cukup lama sih. Kalau Mas Hasto kemarin menyampaikan bahwa sekitar tahun 2006-an ya, kita ketemu dengan Pak Taufik Kemas di Amerika Di waktu Amerika, itu saya ya. sedang belajar. Sebenarnya sebelum itu sudah dalam konteks profesi ya. Beberapa kali saya paparan waktu itu pada saat masih berpangkat Letnan Kolonel lah. Paparan kepada presiden yang saya nggak bisa menyampaikan detailnya Mas. Ada 3 kalian beliau selaku presiden pada saat itu. Nah disitulah awal mula. Tapi secara profesi ya, bukan lebih ke personal tidak. Exposure pertama saya sejak saat itu. Oke. Kira-kira yaitu sekitar tahun 2002. Dan itu terbangun sampai dengan saat ini, terjalin Oh, baik ya. sampai dengan saat ini dengan keluarga besar PDI Perjuangan. Ya, betul. Jadi Khususnya dengan Bu Mega. Oh ya, jadi setelah itu tadi begitu saya ke Amerika kan juga terus komunikasi yang sifatnya personal, bukan sebagai profesional Mas ya. Dan terus hubungan itu ya dengan keluarga besar ya juga lah. Ya, Pak Andika sebetulnya sudah menjawab dalam beberapa wawancara media ya soal apakah berseragam merah atau tidak begitu dalam artian KTA. Saya tidak tahu persisnya sebenarnya bagaimana karena kemarin ada juga mungkin pernyataan Pak Hasto yang mengarah sudah menjadi anggota begitu ya. Dan saya pernah ingat ada momen ketika Pak Andika berziarah ke makam Bung Karno, kemudian juga video call dengan Ibu Mega, itu kan tentu satu momen yang cukup penting dan semakin menguatkan bahwa Pak Andika memang akan terjun ke partai politik dalam hal ini PDI Perjuangan. Apa jawaban Pak Andika sebenarnya, Pak? Ya, Mas Hasto kemarin sudah jawab loh Mas. Jawabannya juga panjang tuh. Mungkin susah straightforward ya. Jadi saya juga nggak bisa menjawab Mas. Tapi bahwasannya hubungan saya dengan keluarga Ibu Mega, keluarga besar ya itu kan sudah lama tadi. Bukan hanya dengan keluarga Bu Mega, tapi juga keluarga Ibu Rahmawati almarhum. Yang kemarin di Blitar itu kan putra-putrinya Ada dari putranya Bu Rahmawati Rahma, almarhum ya. Kemudian juga Bu Sukma, kemudian Mas Guru, ya semualah. Pak Guntur apalagi juga. Jadi udah lama juga Mas hubungan kita. Jadi KT atau tidak itu apakah menunggu waktu saja atau negosiasi yang belum selesai? Biasanya kalau partai politiknya ada negosiasinya, Pak? Wah, kalau saya enggak Mas, kalau saya enggak negosiasi. Karena benar-benar saya ini intinya memahami situasi saya di mana, posisi saya di mana. Jadi apapun yang ditugaskan kepada saya siap. Pak, kembali ke pilihan Pak Ganjar untuk pilihan Pak Andika untuk mendukung Pak Ganjar ya. Sekali lagi, apakah memang ini sebuah pilihan pribadi atau memang ada dorongan dari pihak-pihak tertentu untuk menguatkan pilihan itu bahwa lebih baik Anda di Pilpres 2024 menentukan sikap soal dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo? Pilihan pribadi Mas, pribadi dan bahkan itu kan saya buat dan saya ucapkan itu jauh sebelum ada komunikasi tentang misalnya tim pemenangan atau misalnya opsi lain seperti kemarin, kan jauh sebelum itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan apakah nanti saya punya tugas atau enggak pun, ya itu pilihan saya. Karena apa? Karena untuk pertama kalinya kan saya akan memberikan vote saya di pemilu 2024 untuk pertama kalinya. Jadi saya ingin benar-benar memilih sesuai dengan hati saya dan pilihan itu juga tidak harus disuruh orang, tidak harus dipengaruhi orang, murni pilihan saya sendiri. Artinya sudah lama mencermati ya? Sudah. Dalam tentu mungkin setelah purna tugas ya Pak Andika atau bagaimana? Sebelum, jadi terakhir kan kita ikut menangani Pilpres dan Pemilu 2019. Nah setelah itu saya mulailah mengamati. Karena apa? Cepat atau lambat kan saya juga akan selesai pengabdian saya di TNI. Jadi saya sudah mulai mengamati walaupun tidak secara spesifik kemudian mengumpulkan informasi-informasi itu. Tapi sambil bekerja, sambil kita melakukan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan oleh Presiden saat itu, ya sambil mengamati. Jadi sudah lama prosesnya, Mas. Oke, menarik karena vote pertama Anda
Dan itu sudah diyakini bahwa untuk Pak Ganjar Pranowo. Iya. Artinya sebetulnya kalau kembali lagi bertanya soal bagaimana Anda melihat sosok Pak Ganjar, seperti apa sebetulnya Pak Andika? Ya, beliau salah satu orang yang menurut saya cukup cukup menarik. Beliau kelihatannya sangat terbuka, komunikasi juga dengan masyarakat juga sangat mudah. Jadi bagi saya punya pertimbangan bahwa Mas Ganjar ini lebih cocok lah kalau saya misalnya harus memilih sebagai Presiden Indonesia. Tapi kalau Anda melihat sosok yang lain yang kemudian disebut-sebut bisa berpeluang untuk menjadi lawan dalam tanda kutip Pak Ganjar di Pilpres? Mereka juga orang-orang yang sudah menurut saya punya reputasi dan punya prestasi. Jadi sama sekali pilihan saya ini Mas, nggak ada hubungannya dengan misalnya membandingkan, sama sekali nggak. Pilihan hati ya Pak? Pilihan hati, rasa klop aja. Kan sering-sering kita juga nggak punya alasan yang kuat-kuat banget gitu loh. Tetapi kok begitu lihat seperti misalnya dulu ya, pada saat kita jatuh cinta pertama kan juga begitu. Kadang-kadang cepat sekali tumbuh tanpa ada pertimbangan yang misalnya sangat teliti kan gitu. Ya merasa cocok aja. Oke. Jadi apakah kemudian nanti akan berkati atau tidak, apakah tugasnya seperti apa, yang jelas publik akan melihat dalam jalan menuju 2024 ini, Pak Andika Perkasa memang akan ada di pusaran panggung politik bersama dengan Pak Ganjar Pranowo. Kalau di pusaran atau enggak itu kan bukan pilihan saya Mas. Kalau saya mau diambil ke dekat lingkaran Mas Ganjar, saya siap. Enggak pun, toh saya juga akan vote kok tahun depan. Saya akan milih tahun depan ini. Jadi menurut saya punya peran atau tidak secara formal. Kalaupun tidak, tetap saya melakukan apa yang saya bisa lakukan secara informal. Oke. Tapi seorang Andika Perkasa, saya pikir tentu pasti akan sangat menjadi pertimbangan untuk masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya signifikan pasti kan Pak dalam politik nasional. Banyak juga senior-senior Anda kan kemudian juga saat menuju ke tahun politik juga punya porsi yang besar. Ya itu kan saya nggak mau GR lah Mas. Kalau dianggap saya bisa membantu secara formal, ya saya siap. Kalau enggak, paling enggak di keluarga saya. Saya juga akan membantu Mas Ganjar di keluarga saya, di sekitar tetangga-tetangga saya, apa yang saya tahu tentang Mas Ganjar. Pak, background militer, terjun ke politik tentu bukan hal yang baru sebetulnya ya Pak. Ya. Banyak sekali kita melihat tokoh-tokoh yang punya latar belakang yang sama dengan Pak Andika Perkasa. Tapi bagi Anda sendiri ketika kemudian sudah mempublikasikan pilihan politik, bertemu dengan para elit-elit partai politik, menghadapi kemudian pertanyaan-pertanyaan soal politik seperti yang saya lakukan seperti ini misalnya begitu Pak. Ketika sudah siap terjun ke arah sana, apa yang kemudian dialami oleh Pak Andika Perkasa? Adakah rasa canggung mungkin, masih bingung, atau sudah mulai bisa melihat sebetulnya seperti apa? Ya sebetulnya hubungan antara profesi militer dengan kemudian masuk ke politik kan bukan hanya terjadi di Indonesia aja Mas. Iya, betul. Di negara maju, nggak usah negara maju pun ada. Misalnya di Amerika, George W. Bush, ayahnya George Bush, kemudian Dwight David Eisenhower, terus Ronald Reagan, semua mantan militer semua. Jadi menurut saya bukan sesuatu yang kemudian luar biasa. Di Eropa sama, King Charles sekarang, King Charles III, yang sekarang Raja Inggris, juga militer. Queen Elizabeth militer juga. Termasuk Presiden Putin, militer juga. Termasuk di negara-negara berkembang lainnya juga. Begitu banyak Mas. Jadi menurut saya antara seorang profesional militer dulunya, kemudian suatu saat masuk ke dunia politik dan kemudian dipercaya untuk menjadi presiden atau wakil presiden, sesuatu yang biasa. Nah, jadi saya pun tidak melihat itu sebagai sesuatu yang misalnya sangat aneh, enggak juga. Tapi memang dalam prosesnya itu yang baru bagi saya. Karena tadinya kita sebagai profesional militer
lebih banyak bekerja menggeluti tugas pokok dan fungsi kita di militer apapun itu, dan di masing-masing negara kan juga beda-beda sedikit lah. Ya. Nggak semuanya seperti di kita. Nah, tetapi juga prosesnya ini, itu juga beda-beda. Ada negara yang misalnya seperti di Indonesia, kita harus melalui partai politik dalam berkomunikasi dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang baru bagi saya. Jadi ada penyesuaian tapi juga bukan sesuatu hal yang sangat aneh sebetulnya Pak Andika. Betul, Ya? betul, Ya, ya, betul. ya, ya, oke. Dan kebetulan individunya di komunitas partai politik kan kita juga sudah kenal lama. Iya. Nah itu yang menurut saya juga kenapa saya katakan tidak terlalu mengejutkan lah. Pak, yang tadi Pak Hasto juga katakan ya, punya peluang menjadi cawapres. Tapi juga kita mendengar bahwa Pak Andika masuk dalam pertimbangan menjadi ketua tim ses pemenangan. Anda sudah menyatakan siap sebetulnya Siap. apapun tugasnya. Tapi saya ingin tahu bagaimana Pak Andika memandang dua posisi ini begitu ya. Kalau kemudian itu ditugaskan ke Pak Andika ataupun tidak. Karena ini tentu adalah dua posisi yang sama-sama yang penting. Menjadi cawapres juga tentu banyak diinginkan. Ketua tim ses pun juga posisi yang penting. Saya ingin tahu bagaimana Pak Andika memandang dan menjawab soal dua isu ini Pak, dua soal menjadi posisi ini. Tapi di segmen berikutnya Pak Andika, kita break dulu. Kami akan segera kembali tetap di Talk Politics with Reni. Saya masih bersama dengan Pak Andika Perkasa. Pak Andika menjadi bacawa pres, disebut-sebut masuk radar itu. Di saat yang sama juga menjadi kandidat untuk ketua tim ses pemenangan. Secara pribadi, bagaimana Pak Andika memaknai pertimbangan, nama Anda dipertimbangkan di dua posisi ini, Pak? Kalau perbedaan tentang apa yang harus kita tahu, sebetulnya tipis benar, Mas. Sebagai calon wakil presidennya Mas Ganjar atau sebagai tim pemenangan. Toh misi sekarang sampai dengan 14 Februari itu kan bagaimana memenangkan calon presidennya, yaitu Mas Ganjar. Jadi variabel apa yang harus kita pelajari tentang kelebihan, kekurangan Mas Ganjar, seperti yang kita bicarakan kemarin kepada tim pemenangan, kan juga itu yang menjadi fokus. Tim pemenangannya itu sebagai calon wakil presidennya Mas Ganjar juga itu. Jadi menurut saya dua posisi itu hanya sekedar mungkin formalitasnya. Tapi apa yang akan kita geluti sampai dengan 14 Februari sama lah. Goalnya adalah memenangkan Pak Ganjar. Iya, gitu ya. pasti ke situ. Oke. Tapi ketika nama Anda masuk ke dalam pusaran cawapres, dari Pak Ganjar Pranowo bahkan disebut bisa menjadi kuda hitam, itu kan tentu ada banyak pertimbangan dan juga ada banyak dilihat bahwa memang sosok Anda punya kemampuan ke arah sana, Pak Andika. Ya itu sebuah kehormatan, Mas. Kalau bagi saya, rasanya saya itu sebagai sebuah kehormatan. Walaupun hanya disebut doang. Terlepas dari nanti jadi atau enggak kan itu sebagai satu kehormatan. Saya merasa ya gini-gini aja. Waktu saya bekerja pun juga ya saya merasa melakukan apa yang saya bisa. Dan juga tugas pokok saya. Tapi kemudian dianggap atau dinilai pantas jadi A atau B, ya sebuah kehormatan bagi saya. Termasuk ketika juga masuk ke radar tim ses, ketua tim ses katanya. Oh iya, iya. Satu kehormatan, Mas. Karena kan sesuatu yang belum pernah saya lakukan juga. Tapi kemudian saya dipercaya. Saya merasa itu satu kehormatan, berarti saya dianggap mampu melakukan tugas itu, kan gitu, Mas. Seberapa siap sebetulnya Pak Andika kalau kemudian memang jalannya nanti memang menuju sebagai
bacawa presnya Pak Ganjar Pranowo? Sebagai bakal calon wakil presiden, bakal anggota tim pemenangan atau ketua tim pemenangan atau apapun, menurut saya harus siap. Karena itu kan juga yang saya geluti selama 40 tahun. Saya dinas di eksekutif, di birokrasi. Kita nggak punya pilihan. Begitu ada tugas A dari pimpinan kita ya harus bisa. Sejauh mana kita bisa melakukan itu berbeda antara individu satu dengan kedua. Tapi kebetulan itu sudah menjadi bagian dari hidup saya, sehingga apapun yang ditugaskan saat ini pun harus bisa. Walaupun kelihatannya hampir tidak mungkin, karena saya belum pernah, tapi harus bisa. Selalu ada jalan selama kita berusaha. Dan ingat Mas, kalau kita fokus, kita committed, kita pasti bisa. Jangankan yang sekarang gitu loh Mas. Misalnya dulu saja kan juga kadang-kadang kita, apa nih bidang ini baru, karena apa? Cita-cita saya nggak ke sini. Tapi begitu saya harus pindah, keinginan atau cita-cita, ya harus bisa. Dan bahkan kalau kita serius, fokus, kita juga bisa berhasil kok di situ. Nah itu aja yang menjadi pegangan saya Mas. Oke. Dan memang belum ada pembicaraan dengan para elit politik Pak soal atau yang mendekati Pak Andika sendiri untuk bisa mendorong nama Anda ke dalam pusaran cawapresnya Pak Ganjar Enggak lah Pranowo. Mas, enggak lah. Kita kan, ya itu tadi, waktu saya menjabat saja kan saya tidak berusaha untuk melakukan hal-hal yang di luar tugas saya. Manuver-manuver ya Pak? Manuver. Bahasanya manuver Iya, politik Pak. Lebih pas saya. Kan saya juga stick Mas, stick ke tugas pokok dan fungsi saya. Jadi itu yang kemudian setelah saya purna, banyak orang juga yang kemudian mengatakan, sayang kenapa dulu nggak dimanfaatkan. Bagi saya, enggak lah. Apa yang saya lakukan saat saya menjabat dan dinas itu udah sesuai dengan tugas pokok saya. Bahwasannya itu tidak cukup untuk mendorong saya memiliki misalnya popularitas seperti mereka-mereka yang masuk survei, mungkin 5 besar atau 3 besar, ya itu ya nggak apa-apa. Karena memang saya waktu itu bukan sebagai calon apapun juga, maksudnya selama saya dinas Mas ya. Iya. Selama menjadi Panglima pun juga tidak melakukan manuver politik begitu ya Pak? Karena Enggak, politik Mas, saya ini politik negara kan. Iya. Ya tupoksi aja lah, tugas pokok saya aja. Jadi Anda pribadi ketika nama Anda diperbincangkan sebagai orang yang bisa menjadi kuda hitam bacawa presnya Pak Ganjar, Anda pribadi kaget atau seperti apa? Ya kaget, ya sekaligus merasa terhormat. Itu tadi Mas. Wah saya nggak menyangka sejauh itu, karena ya saya merasa tidak melakukan apapun juga selain tugas pokok saya, tapi tahu-tahu dianggap, itu kan berarti dianggap, dinilai bisa ke sana. Jadi saya merasa kaget dan terhormat. Tapi sebetulnya nama Pak Andika itu mulai dilirik, bahkan kan ketika salah satu partai politik memasukkan namanya Pak Andika sebagai calon yang dikonvensikan begitu kan. Artinya publik atau elit-elit politik itu sudah melirik Anda mungkin jauh-jauh hari sebetulnya Pak Andika. Iya, pertengahan tahun lalu itu ya. Iya. Iya, itu tadi Mas. Tapi kan saya mau ngomong apa? Kan itu juga hak setiap orang untuk menilai sesuatu atau seseorang. Yang penting kan saya tidak misalnya berkomunikasi, apalagi bermanuver supaya nama saya muncul, kan enggak. Sampai hari ini pun tidak? Enggak Mas. Enggak. Meskipun sudah banyak diperbincangkan, sudah dipertimbangkan oleh banyak para elit politik, Andika Perkasa tidak melakukan manuver untuk kemudian menjadi seorang cawapres. Aduh, enggak lah, jauh sekali itu Mas. Karena apa? Saya sadar lah di mana sih saya ini. Saya siapa? Begitu banyak hal yang tidak saya punya. Kalau melihat dari tipikal calon apakah bupati, calon gubernur, calon presiden dan wakilnya kan saya juga belum bergabung dengan partai politik. Kemudian variabel-variabel lain yang mungkin saya nggak punya. Ada kemudian juga pertimbangan Pak biasanya untuk mendapatkan tiket cawapres atau capres, seseorang tokoh juga harus bergabung ke partai politik kan. Ini kembali ke pembicaraan kita di awal gitu. Anda tidak melihat itu sebagai sebuah golden ticket untuk bergabung ke partai politik untuk menjadi seorang cawapres misalnya? Kalaupun saya bergabung dengan partai politik, itu bukan
karena saya ingin diangkat atau dipilih menjadi calon apa. Itu sama sekali enggak. Tapi karena saya meyakini bahwa ini adalah salah satu jalur resmi untuk terus mendedikasikan ekspertis saya maupun passion saya yang mungkin suatu saat ada gunanya bagi siapapun pemerintahan yang terpilih. Oke. Nanti kita bicara soal ekspertisnya Pak Ya. Andika Perkasa lebih jauh. Soal cawapres artinya sudah banyak kita diskusikan. Ya. Kalau kemudian soal tim ses, ketua tim ses, sejauh mana isu ini bergelinding dan Pak Andika mengetahuinya? Yang jelas saya nggak pernah diajak bicara sama sekali tentang hal itu. Tapi bagi saya setiap tugas ya harus kita bisa lah. Ketua tim ini kan berarti lebih ke manage, berarti ada anggotanya, makanya disebut ketua. Ya tinggal bagaimana kita memanage mereka-mereka yang menjadi bagian dari struktur organisasi ini sejauh mungkin. Sehingga effectiveness dari teamwork ini akan benar-benar maksimal. Ini di luar dari apakah menang atau tidak, tetapi minimal kinerja tim ini yang harus kemudian dioptimalkan. Oke. Dan memang penugasan itu belum ada ya Pak? Belum ada, sama Diskusinya baru sekedar mungkin permukaankah atau baru sekedar diperbincangkan saja kah? Tentu Pak Andika tahu soal itu. Sama sekali nggak ada. Ya hanya begitu saya diminta untuk menjadi pemateri, itu pun dikasih tahu berarti kemarin ya, itu hari Selasa Mas ya. Saya baru dikasih tahu hari Minggu. Berarti 2 hari sebelumnya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, dikasih tugas apapun ya harus siap. Ya. Makanya saya menyiapkan diri sesuai dengan materi yang diberikan pada saya. Oke. Ada 2 nama Pak yang saya dengar juga punya peluang besar untuk menjadi ketua tim ses paling tidak bagi Pak Ganjar Pranowo. Ada nama Anda, ada nama Pak Arsyad Rashid. Bagaimana Anda melihat nama-nama yang termasuk nama Anda juga yang sekali lagi dia mungkin disiapkan atau sedang diperlihatkan kepada publik? Ya. Seperti apa? Menurut saya Mas Arsyad ini orang yang punya achievement, juga jabatan formal kan juga menunjukkan bahwa Mas Arsyad ini punya pengakuan lah, diakui sehingga dianggap pantas untuk memimpin Kadin. Nah jadi menurut saya pasti Mas Arsyad punya banyak kelebihan dan attitude saya akan berusaha bekerja sebaik mungkin dengan Mas Arsyad. Apapun nantinya. Kalau Mas Arsyad dipilih, saya sudah memiliki hubungan komunikasi yang bagus. Kalau saya yang dipilih pun juga sebaliknya sama. Atau bahkan saya tidak dipilih masuk dalam tim pemenangan pun juga komunikasi itu tetap jalan. Jadi apapun tugasnya dengan Pak Arsyad nanti siap berkolaborasi begitu? Betul Mas. Betul. Ada obrolan tidak Pak dengan Pak Arsyad bahwa ini sepertinya nama kita yang kemudian dimunculkan gitu atau diperbincangkan? Saya ngobrol lebih dari 1 menit ya dengan Mas Arsyad. Mungkin baru sekali. Dan itu bukan kemarin loh. Baru sekali Mas. Tapi kalau ketemu acara, saya waktu itu masih aktif, terus Mas Arsyad juga sebagai undangan, terus hai, salaman itu sering. Tapi bicara lebih dari 1 menit menurut saya, seingat saya baru sekali loh. Jadi sama sekali saya nggak punya hubungan khusus, apalagi punya kedekatan emosional, karena memang ya itu tadi, nggak pernah apalagi jalan berdua bareng, nggak pernah lah. Tapi tentu Anda mengetahui kan Pak, 2 nama ini yang yang dimunculkan, disebutkan. Iya. Dan kemarin kebetulan kan ada juga kita berdua. Ya, kemarin juga berdua ada Pak Andika dan juga Pak Arsyad, sehingga semakin menguatkan lagi. Penyebutan soal nama Anda berdua yang bisa menjadi diantaranya ketua tim sesnya Pak Ganjar Pranowo. Ya. Pak, tapi sebagai seorang yang sudah menyatakan diri mendukung Pak Ganjar Pranowo, tentu Anda punya pandangan ya Pak, seperti apa sosok atau yang diperlukan untuk bisa mengorkestrasi pemenangannya Pak Ganjar Pranowo sebagai seorang ketua tim ses. Ini siapapun kemudian nama yang nanti akan ditunjuk. Menurut Bapak yang seperti apa? Yang jelas menurut saya yang paling penting adalah manajemen.
kemampuan manajemen atau leadership yang menurut saya harus juga kuat. Karena apa? Karena dia akan memimpin sebuah tim yang akan terdiri dari begitu banyak, bahkan di luar struktur pun nanti akan juga menjadi bagian dari tanggung jawab. Karena tim pemenangan itu kan formalnya ada. Tapi yang jelas dalam realitanya nanti pekerjaan kita pasti akan berhubungan dengan begitu banyak orang, relawan, yang mungkin tidak ada dalam struktur formal. Jadi trait pertama adalah leadership, Mas. Kepemimpinan, dia harus efektif, bisa memimpin, supaya benar-benar ada arahnya. Jangan sampai kemudian chaotic atau nggak jelas lah arahnya pergerakan di bawah ini. Artinya Anda melihat ada tugas yang berat ya, siapapun yang kemudian menjadi ketua tim sesnya Pak Ganjar nanti. Berat, tapi juga selama kita melakukannya dengan banyak orang dalam satu tim, sebetulnya nggak juga. Ya kan, kalau lebih dari satu orang aja, berarti kita sudah punya teman nih untuk bekerja, nggak sendirian lagi, Mas. Apalagi dengan hadirnya begitu banyak orang, termasuk yang informal. Jadi menurut saya, ya berat, tetapi juga sebetulnya doable atau pasti bisa dilakukan. Oke, menarik Pak Andika Perkasa, pandangan Anda. Kalau kita mundur ke 2019, waktu itu kan ketua TKN ada Pak Erick Thohir, ada juga Pak Muldoko ketua hariannya. Artinya memang ada konfigurasi-konfigurasi tertentu yang mungkin diperlukan dalam pemenangan seorang calon presiden. Apakah Anda juga melihat hal yang sama dalam pemenangannya Pak Ganjar? Tentu ada konfigurasi sosok-sosok yang memang diperlukan untuk menuju ke goal untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Kalau siapa yang dipilih kan di luar kewenangan kita, Mas ya. Tapi saya yakin dari pengalaman saya berdinas dalam menyelesaikan satu pekerjaan itu juga kita nggak terlalu dibatasi kok. Nggak terlalu dibatasi oleh struktur yang kita punya. Misalnya staf kita kan sudah ada biasanya. Dalam bekerja dan menyelesaikan satu pekerjaan itu tidak biasanya kita harus terpaku dengan mereka. Biasanya selalu ada outsourcing. Outsourcing itu melibatkan pihak-pihak di luar staf resmi yang tidak kalah efektifnya, gitu loh. Jadi di sini pun sama menurut saya. Jadi misalnya siapapun yang ditunjuk sebagai ketua, wakil maupun tim misalnya bendahara dan seterusnya, ini tetap bisa ditambah, walaupun tidak pakai resmi-resmian. Kita masing-masing juga punya tim kecil yang bisa mewujudkan tugas di A, tugas di B, dan seterusnya. Bidangnya berbeda juga mungkin perlu tim yang berbeda juga. Jadi ya itulah pengalaman, Mas. Dan Anda yakin kalaupun itu diamanatkan kepada Anda, seorang Andika Perkasa siap untuk menjawab tantangan itu? Siap dan harus bisa. Harus bisa. Karena apa ya? Itulah yang kita lalui. Selama 40 tahun saya berdinas di TNI dan menjadi bagian dari birokrasi. Nah, Pak, saya mau tanya setelah break ini bagaimana kemudian pengalamannya Pak Andika yang bisa kemudian itu digunakan secara total untuk pemenangannya Pak Ganjar di tahun 2024 nanti, dan juga bicara soal pandangan Pak Andika mengenai game politik di 2024 ini di tengah dukungan-dukungan yang mulai diperebutkan oleh para baca pres. Tapi setelah break, Pak, kita jeda terlebih dahulu. Kami segera kembali sesaat lagi. Ya, sudah
banyak yang kita bahas dengan Pak Andika Perkasa, mulai dari pilihan politik, terjun ke politik dan mendukung Pak Ganjar Pranowo, menjawab soal ramai diperbincangkan menjadi cawapres, kuda hitam cawapres Pak Ganjar, hingga tim ses yang juga masuk radar dari elit-elit politik terhadap Pak Andika Perkasa untuk menjadi ketua tim ses bagi Pak Ganjar Pranowo. Kita kembali ke Pak Andika Perkasa mengenai pengalaman panjang Pak Andika Perkasa dalam dunia militer yang juga banyak yang disebut Pak Andika ini punya ekspertis juga di bidang diplomasi dan lain-lain. Kalau kita merujuk ke pengalaman Pak Andika tadi itu dan kita bicara soal konteks pemenangan 2024 politik yang tadi Pak Andika katakan secara militer dan politik bukan hal yang sangat aneh begitu. Apa yang Pak Andika mau bagikan soal itu, soal pengalaman tadi dan yang itu bisa diwujudkan, diterapkan dalam hal pemenangan seorang calon presiden? Jadi pada saat kita di TNI Mas ya, itu kan tugas pokok dari TNI adalah satu, menegakkan kedaulatan negara. Kedua, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Nah, dalam melakukan tugas ini kita diberikan anggaran, kita diberikan organisasi. Tapi pengalaman saya itu sering kali, seperti yang saya bilang tadi, kita ini melibatkan staf, individu, kelompok masyarakat yang sebetulnya bukan menjadi bagian dari staf resmi kita. Oke. Ya. Makanya misalnya konsep Hankam Rata atau pertahanan keamanan rakyat semesta. Kenapa itu dibuat? Ya karena kalau bergantung kepada militer itu sendiri, yang sekarang jumlahnya sekitar 500.000 kalau TNI ya, itu nggak akan cukup dihadapkan pada tugas pokok tadi. Jadi kita harus melibatkan orang lain, yaitu rakyat kita, rakyat semesta. Itu tidak bisa dihindari, Mas. Nah, begitu juga dengan bukan hanya rakyat, itu kan dalam rangka misalnya mempertahankan diri kita dari serangan negara lain. Begitu juga dalam menjalankan tugas pokok kita sehari-hari. Kalau kita tidak punya ancaman yang sifatnya kemudian akan menguasai negara kita, kita pun juga harus bisa melibatkan apakah organisasi atau institusi militer atau siapapun juga di luar militer kita, misalnya dengan militer negara lain. Karena apa? Karena memang nggak mungkin dilakukan oleh kita sendiri. Belum lagi misalnya alutsista kita yang nggak cukup, sudah jelas nggak cukup tuh. Minimum essential force saja nggak terpenuhi, belum. Dan nggak tahu kapan terpenuhi. Tapi pada saat yang bersamaan kan kita harus bisa. Harus bisa melakukan tugas pokok tadi. Caranya gimana? Ya kita harus reaching out atau kita harus menggandeng. Siapapun yang bisa kita gandeng harus kita gandeng. Itu pengalaman saya dan penilaian saya terhadap bagaimana kita bisa menjalankan tugas pokok kita. Dan itu bisa sangat relevan kalau kita bicara soal pemenangan Pilpres misalnya. Sangat. Karena bagi saya tadi pemilihan presiden atau apapun juga ini kan juga satu gerakan yang masif di seluruh Indonesia misalnya, khusus untuk Pilpres ya. Ini nggak bisa hanya kita lakukan oleh orang yang secara formal ada dalam struktur organisasi tim pemenangan. Kita harus dapat bantuan tuh dari semua orang yang bisa kita raih, yang kita bisa rangkul. Itu harus. Tanpa itu ya nggak bisa. Jadi kita sebut sebagai misalnya peran serta seluruh masyarakat lah. Jadi kalau Wikipedia kenapa dia bisa terlalu updated informasinya, karena memang menggunakan crowdsourcing. Source atau sumber-sumber yang bisa mengupdate itu ya semua masyarakat di dunia ini. Sehingga siapa yang merasa punya knowledge atau pengetahuan untuk memberikan updating atau perbaikan terhadap konten, ya dia bisa lakukan. Tapi kalau mengandalkan organisasi yang ada, nggak mungkin. Kita pasti terlambat. Karena apa ya? Karena memang begitu banyak yang kita harus lakukan. Oke. Jadi pengalaman itu yang Pak Andika yakini bahwa itu sangat bisa digunakan untuk pemenangan Pilpres dan juga untuk Pak Ganjar Pranowo. Iya, harus. Dan berarti kita juga harus teliti dalam memberikan arahan
karena itu yang kita bisa. Karena yang melakukan nanti sangat mungkin adalah mereka-mereka yang bukan menjadi bagian dari tim kita, tapi lebih ke masyarakat yang mungkin mereka punya simpati terhadap Mas Ganjar, sehingga mereka merasa terpanggil apapun dan sekecil apapun peran yang bisa mereka lakukan. Itu salah satu keunggulan dari Pak Andika Perkasa. Dalam hal pertimbangan yang lain yang saya dengar juga menjadi keunggulan Pak Andika adalah selain faktor elektoral ya, survei Anda juga cukup bagus, ada tantangan untuk memenangkan Gen Z dan milenial, dan dianggap kemudian seorang Andika Perkasa dengan aktif di sejumlah platform media sosial itu juga bisa menjadi salah satu kunci kemenangan sebetulnya yang kemudian penting ada seorang Pak Andika Perkasa. Bagaimana Pak Andika menjawab soal itu, Pak? Wah, saya terus terang nggak terlalu menguasai, Mas ya. Karena apa? Karena memang generasi misalnya milenial atau Generation Z ini kan punya karakteristik yang secara umum, walaupun tidak benar, tetapi paling nggak in general ada karakteristiknya. Tapi yang penting saya pasti bisa untuk membantu, memberikan penjelasan. Karena apa? Karena mau nggak mau kita harus berhadapan atau memanage masyarakat kita yang memang lebih dari 50%, angkanya mungkin sekitar 53 sampai 54% nanti di 2024 yang akan memilih. Nah, jadi kita tidak punya pilihan lain kecuali untuk bagaimana lebih memahami mereka. Bahwasannya saya sudah menggunakan sosial media, ya sudah. Tapi kan lebih lebih bukan ditujukan untuk hal yang kemudian untuk menarget, menarget kelompok Generation Z. Tapi kalau dianggap itu Pak Andika bisa lebih mendekatkan diri. Ya. Kebetulan data yang ada memang mereka ini kan lebih banyak bergelut dengan sosial media. Itu 60% angkanya, Mas. Ya, mereka juga ada yang punya misalnya keterikatan dengan TV, tapi itu angkanya hanya 20%. Jadi saya merasa bahwa kita sudah on track, hanya bagaimana caranya mengoptimalkan. Yang kita ini adalah Pak Andika Perkasa sendiri artinya ya? Ya, dengan tim ya, dengan tim. Oke. Dan itu kemudian pola itu juga bisa diterapkan, digunakan dalam hal sekali lagi untuk memenangkan seorang Ganjar Pranowo di kalangan-kalangan Gen Z dan juga milenial. Betul, ya justru itu. Sekarang ini kan, bukan sekarang ya, saya sudah menggunakan sosial media sejak saya Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Ya. Berarti sekitar tahun 2013-14 lah. Nah, tetapi kan itu bukan dimaksudkan untuk merebut hati adik-adik yang Generation Z dengan milenial ini, Mas. Sama sekali enggak. Apalagi kalau bicara soal 2024 gitu ya, Pak. Nah, sekarang bahwasannya tim pemenangan ini harus tahu bahwa 53-54% nanti yang akan milih ini ada di sini, kelompok ini nih. Nah, jadi kita harus lebih spesifik dan lebih dalam lagi aja, Mas. Oke. Pak, masih berkaitan dengan soal dukungan. Bagaimana pandangan Pak Andika soal sekarang ya, ada dua capres yang juga mengusung isu keberlanjutan dari Presiden Joko Widodo, dan di saat yang sama juga sama-sama dianggap kemudian banyak pihak yang membaca dukungannya Pak Jokowi terbagi menjadi dua. Nah, Pak Andika pernah menjadi panglimanya Pak Joko Widodo. Bagaimana Pak Andika melihat soal arah dukungannya Pak Jokowi ini yang kemudian diyakini ke Pak Ganjar, tapi juga ada juga membaca ini sebenarnya ke Pak Prabowo Subianto loh? Ya kalau saya kan nggak bisa bicara, Mas. Ya itu mungkin ya Presiden yang menjawab. Tapi Anda meyakini bahwa itu memang ke Pak Ganjar? Ya, kalau saya melihat bahwa Mas Ganjar ini punya potensi. Punya potensi yang bagi saya lebih pas. Karena apa? Karena kebetulan beliau mendapat kesempatan untuk berada di eksekutif juga. Walaupun scale-nya yang lebih kecil. Tapi beliau juga ditempatkan memang di tempat yang tantangannya cukup besar. Jadi menurut saya gini, Mas. Ya, sama-sama misalnya daerah atau provinsi. Tapi provinsi ini lebih banyak variabel yang tidak menguntungkan. Maka itu membuat pimpinan dari daerah ini akan berpikir lebih keras. Karena variabel ini begitu sulit. Sama halnya seperti
di birokrasi, di BUMN misalnya, kita nggak bisa membandingkan antara Telkom dengan misalnya Inti. Karena apa? Beda, skalanya berbeda, variabel yang dihadapi juga berbeda. Bukan berarti bahwa yang memimpin Telkom pasti lebih bagus. Ya mungkin, tapi kan yang memimpin Inti pun juga pasti bisa bagus. Ya. Yang kita ukur adalah apakah ada peningkatan sebelum dan sesudah orang ini menjabat di situ. Kan itu saja. Jadi menurut saya Mas Ganjar kebetulan ditempatkan di tempat yang cukup sulit. Misalnya dengan tingkat kemiskinan yang lebih banyak dibandingin provinsi lain di Jawa khususnya ya. Kalau provinsi di luar Jawa kan mungkin ada. Nah tapi bagi saya itu adalah potensi yang sebetulnya sudah memberikan keuntungan bagi Mas Ganjar. Potensi untuk didukung oleh dan Pak Jokowi atau bagaimana? Potensi untuk memenangkan ini. Tapi kalau dukungan dari Pak Jokowi, ya itu nanti Mas Reinhardt nanya. Saya nggak bisa menjawab. Oke, tapi saya kalau hanya melihat potensinya Mas Ganjar. Oke, tapi kalau Anda melihat isu soal mendukung dalam tanda kutip mungkin berebut endorse Pak Jokowi ini seperti apa sih Pak Andika melihatnya? Ini wajarkah atau karena memang sama-sama membawa keberlanjutannya Pak Jokowi ya sudah pasti dong? Kalau menurut saya Pak Jokowi juga presiden-presiden sebelumnya di Indonesia semakin lama menjabat itu kan semakin memahami. Itu yang kami rasakan dalam memimpin satu organisasi, Mas. Biasanya 6 bulan pertama itu wah itu masa-masa belajar kita. Belum tahu seluk-beluk grips dari organisasi itu. Tapi lebih dari itu biasanya sudah mulai. Nah, semakin lama itu semakin paham kita seluk-beluknya. Jadi kalau bekerja itu bisa semakin cepat des. Karena kita udah langsung tahu oh ada misalnya dinamika A. Kita sudah langsung tahu responnya siapa yang harus digerakkan. Yang mana lagi, dibantu oleh siapa dan seterusnya. Jadi dukungan presiden itu jelas akan berpengaruh. Karena apa? Beliau bisa memberikan sharing apa yang beliau sudah hadapi selama ini, apa yang sudah beliau achieve, apa yang kurang maksimal, itu kan bisa di-sharing. Dan menurut saya itu akan sangat menguntungkan. Sehingga presiden yang akan menggantikan beliau ini, itu tidak mulai dari nol lagi gitu. Di situ saya melihatnya. Oke, tapi sekali lagi kalau kembali ke pilihan Pak Andika mendukung Pak Ganjar ini juga pribadi, tidak ada komunikasi atau diarahkan terus juga oleh Pak Jokowi itu tidak ada ya Pak? Oh nggak ada, nggak ada. Pribadi nih Mas. Pak, bagaimana Pak Andika melihat tantangan yang akan harus dijawab oleh Pak Ganjar Pranowo dalam menuju ke tahun-tahun politik berikutnya, apalagi untuk menang dalam Pilpres 2024. Apa tantangan yang harus diselesaikan sebetulnya Pak? Wah tantangannya banyak. Karena apa? Karena dalam membawa Indonesia, ini kan kita harus bergelut dengan berbagai macam variabel. Dari internal Indonesia sendiri maupun dari eksternal nih Mas. Karena kan ujung-ujungnya kita nih diukur. Setiap pemerintahan itu pasti diukur. Misalnya besaran ekonominya waktu mulai awal menjabat dengan waktu mulai akan mengakhiri itu pasti diukur. Jumlah rakyat miskinnya diukur, kemudian Human Development Index, Global Competitiveness Index segala macam diukur semua. Jadi memang nggak ada pilihan lain kecuali harus tahu mana saja yang diukur dan itu yang harus ditingkatkan. Nah, jadi sekarang ini kebetulan memang variabel eksternal ini cukup dominan, Mas. Jadi dua dinamika yang terakhir ini yang memang banyak memukul banyak negara di dunia ini adalah COVID 2019 dengan perang Ukraine. Nah, ini kan salah satu akibatnya ya Mas ya. Ini kemudian membawa inflasi. Artinya karena supply-nya kemudian berkurang, karena pada saat COVID itu tenaga kerjanya sebetulnya yang kemudian, karena nggak bisa ngumpul mereka waktu itu. Sehingga supply terhambat, demand tetap. Begitu juga perang Ukraine, supply terhambat lagi gara-gara ada embargo terhadap Rusia. Sehingga kebutuhan akan natural gas bagi Eropa, kebutuhan akan petroleum seluruh dunia itu terhambat. Rusia ini menghasilkan Rusia punya source itu gitu ya. Punya source itu termasuk
yang makanan. Sehingga gandum dan lain-lain. Nah, sehingga sederhananya nih Mas, untuk misalnya indeks harga energi, jadi energy price index itu naik. Naik 3 kali lipat. Jadi 2019 atau 2020 itu masih sekitar angkanya 80-an, sekarang sudah 257. Itu untuk energi. Nah, non-energy price index juga sama, naik juga. Walaupun naiknya sekitar 1,5 kali lipat. Tapi semuanya naik. Nah, kemudian respon dari central bank kan harus, namanya ada inflasi Mas. Respon dari central bank biasanya menaikkan suku bunga. Naik suku bunga akan berpengaruh. Satu misalnya orang pinjam uang jadi lebih mahal. Padahal orang pinjam uang itu kan untuk salah satunya berusaha atau membuka usaha. Membuka usaha berarti lapangan kerja tersedia dan seterusnya. Nah, COVID sudah selesai. Yang satu lagi, Ukraine masih lanjut. Bahkan Senin kemarin ada tambahan nih Mas. Ini sekarang hari Rebo. Senin kemarin 2 hari lagi ada tambahan lagi. Tambahan dinamika maksud saya. Rusia membatalkan deal tentang mengizinkan Ukraine untuk ekspor grain atau gandum, termasuk corn dengan soybean kedelai. Ini akan lagi, nih dugaan saya ya, akan lagi menaikkan harga yang non energy price tadi. Ini juga akan nanti dampaknya akan sampai ke sini juga pasti. Pasti. Ya gitu loh Pak. Jadi situasi begini harus dihadapi oleh Mas Ganjar. Atau calon presiden yang lainnya juga. Jadi faktor eksternal ini begitu sulit, begitu kompleks dan tidak mudah. Jadi jangan sampai ada tambahan-tambahan lagi lah. Tambahan-tambahan dinamika yang kemudian justru makin mempersulit. Oke. Dan pandangan-pandangan Anda ini juga Anda siap untuk membagikan itu kepada Pak Ganjar? Oh siap. Pasti, dan haruslah. Harus dibagikan tentu. Harus. Oke. Jadi terakhir Pak Andika, berarti publik ke depan ini tinggal menunggu apa dari seorang Andika Perkasa? Tinggal menunggu pengumuman menjadi yang manakah? Atau seperti apa ya? Mungkin banyak sekali masyarakat yang menunggu langkahnya Pak Andika atau mungkin para netizennya Pak Andika gitu. Apa yang mau Pak Andika katakan? Iya, saya kan itu bukan pilihan saya Mas. Saya intinya akan terus berusaha untuk produktif. Apapun peran saya, kalau saya punya kesempatan berada di eksekutif, ya saya akan terus berusaha membagikan ekspertis saya di situ. Kalau tidak pun ya saya pasti akan juga berusaha tetap produktif melalui jalur swasta. Intinya ya kita jangan pernah berhenti lah. Oke, saya juga akan menunggu nanti bagaimana keputusan dari mungkin para elit ya terhadap penentuan peran dari Pak Andika Perkasa dan juga bicara soal pemenangannya Pak Ganjar ke depan. Jadi kita akan lihat seperti apa dinamika ke depan berkaitan dengan pemenangannya Pak Ganjar Pranowo dan apakah Pak Andika tim ses atau kemudian masuk kemudian menjadi kuda hitam tadi itu soal cawapres ya Pak Andika. Terima kasih banyak Pak Andika untuk waktunya. Diskusi yang sangat menarik, obrolan santai, mudah-mudahan publik bisa lebih mengenal sosok Pak Andika, pandangan-pandangannya dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik soal kemana sebetulnya arah langkah politik Andika Perkasa. Terima kasih banyak Pak Andika Perkasa. Demikian Talk Politics with Reinhardt, saya bersama dengan Pak Andika Perkasa. Saya pamit, terima kasih, selamat malam.